Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wong Gandeng sak Ndonyo. Mohon maaf untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan ini saya masukkan dalam konten YouTube. Bagaimana ini Mas Bro? Sebelumnya jangan bro, saya cewek gitu. Cuman suaranya aja yang gini. Oh, oke. Panggilnya gimana ini? Mbak Bro gitu aja ya. Mbak aja, jangan bro. Atau Eda. Oke, siap. Mohon maaf. Bagaimana? Kan gini, saya pengen kerja gitu di Hong Kong, cuman di sini tuh nggak ada gitu, makanya saya cari emas gitu. Betul. Cuman saya juga punya temen yang udah di sana gitu, cuman dia tuh kayak kan saya lihat di Facebook gitu, mereka kan kerja di situ, jadi saya tanya-tanya gitu sama mereka. Cuman mereka nyaraninnya sih ke Jawa, cuman saya kan kayak nggak punya kenalan yang di Jawa gitu juga. Kalau untuk dibilangnya suruh pindah dulu apa gimana, cari-cari di internet. Cuman kan kalau dicari di internet kan kurang percaya gitu kan, takutnya ada kayak apa namanya itu sih, penipuan seperti itu kan juga banyak sekarang yang seperti itu. Betul. Kemarin itu nggak sengaja nonton salah satu YouTube gitu, nah di apanya itu nyantumin nomor ini gitu, suruh hubungin kalau butuh bantuan mau kerja ke Hong Kong seperti itu. Hanya saya hubungin masnya gitu. Siap ya. Halo. Nah jadi kan saya tinggalnya di kota Sumatera Utara gitu. Itu gimana ya? Bisa bantu nggak ya? Bisa. Sumatera Utaranya mana? Lubuk Pakam, Binjai, Brastagi, Medan, Helvetia. Oh, Helvetia. Iya. Saya lama di Pajak Petisa. Oh, Pajak Petisa. Oh iya, tahu. Jalan Darussalam, ada di Jalan Darussalam juga saya pernah. Saya pernah di Lubuk Pakam. Saya pernah di mana itu? Yang si petinju. Si Paris Fernandes. Mana itu? Kurang tahu sih itu. Enggak tahu kenapa. Main orang Medan, Mak. Burunya apa? Orang Jawa, nggak ada buru. Oh, orang Jawa. Orang Jawa, orang tua dua-duanya Jawa. Jamet. Jawa Medan. Kelahiran Medan tapi orang Jawa. Iya, kelahiran Medan tapi orang Jawa. Ya, Jamet, Jawa Medan. Oke. Masih punya saudara di Jawa nggak? Nggak punya saudara di Jawa sama sekali. Oh, sama sekali. Oh, berarti di pinggir lah. Medan pinggir. Oke. Jadi gini, kalau sampean mau proses saya akan kasih info dulu PT yang mau prosesin. Usianya berapa? Sekarang nanti tanggal Desember nanti 28. Oh, masih oke. Sudah ready ya? Masuk PT sampean sudah siap ya? Masuk PT saya sudah, tapi begini, Mas, saya kan kemarin baru proses cerai. Ya, siap. Sekitar bulan ini juga akte cerai saya sudah keluar begitu. Nggak ada masalah itu. Kalau nggak masalahnya, soalnya kemarin saya tanya-tanya dari internet gitu kan, mereka bilang nggak bisa, terus sekalinya dapet gitu, terus mereka bilangnya nggak terima gitu, karena nggak tahu juga sih, nggak tahu kenapa gitu. Kalau ijazah saya kan SD itu bisa ya, iya Mas ya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting itu sampean orang mentalnya kuat. Insya Allah saya kalau masalah data itu nggak menjadi persoalan. Cumannya harus sampean bawa KK, KTP, akte, ijazah, surat cerai boleh. Surat cerai tambah. Ya, akte cerai bawa itu ya.
Cuman Jadi ya nanti itu, tuh gimana? sampean harus ke PT dulu, sampean belajar dulu. Boleh Itu nggak apa-apa. Memang prosesnya. kemarin dibilangin begitu. Betul. Harus ke PT dulu. Betul. Jadi karena ibaratnya kan proses non itu memang perjuangan sekali gitu loh. Terus Iya. kalau udah nyampe di Hong Kong pun mentalnya juga jangan drop. Tapi sebenarnya saya yakin sih kalau orang Sumatera Utara loh ya. Ini nggak tahu lahirnya sampai di Sumatera Utara tapi orangnya Jawa. Tapi kalau udah hidup di Sumatera Utara dan tahu kerasnya Sumatera Utara, saya rasa sih sanggup lah mentalnya. Tapi ya kita nggak ngerti Insya lagi. Allah. Ya jadi. Karena orang Medan terkenal keras-keras semua. Ya ini Medan Bung. Tahu lah. Medan. Tahulah kita anak Medan. Saya 1 tahun, 3 tahun saya. 1 tahun tinggalnya di mana, Mas? Saya 3 tahun di Sumatera Utara. Oh, 3 tahun. Pindah. Tinggalnya di daerah Petisa itu. Pindah-pindah di Jalan Darussalam, Medan Baru. Oh, Darussalam tahu. Di perempatan itu agak masuk belok kanan, terus ada perumahan, ada rumah gede-gede di situ. Aku pernah di situ, terus di Lubuk Pakam aku juga pernah, terus di Binjai aku juga udah pernah, kemudian Pematang Siantar aku udah pernah. Jadi hampir 3 tahun. Tapi itu Siantar jauh dari Medan juga, teman. Kenapa? Kalau dari Medan ke Siantar agak jauh. Ya, saya pun kadang dari Bukit Tinggi juga ke Medan. Jadi lewat si Borong-Borong, lewat Porsea udah pernah, 2 jalur itu udah pernah saya lewatin semua naik motor. Berarti Medan udah paham sekali. Ya, yang belum itu mau ke arah Aceh. Nah itu. Oh, Aceh. Mau. Saya pun belum pernah ke sana. Mau arah ke Aceh itu yang saya belum. Cuman kalau Medan bagian selatan, bagian timur, Sibolga sampai Brastagi udah. Jadi seperti itu. Oke, jadi gini nanti sampean siap-siap. Sampean cari paling nanti naik bis ALS atau naik RPM. RPM itu Sumatera Barat. ALS sih yang ada kalau murah. Itu kalau surat yang saya butuhin gitu, aktenya kan belum keluar nih. Perkiraan bulan 7 tanggal 8 atau tanggal 10 gitu baru keluar. Akte apa? Akte cerainya. Gak penting akte cerai itu. Statusnya tapi masih jadi suami istri lah gitu. KTP-nya masih menikah lah begitu. Nggak penting itu, Mbak. Oh, nggak penting. Yang penting punya KTP, ya. Punya saya. Punya akte. Punya saya. Punya KK. Apa itu, Mas? KK, kartu keluarga. Ada. Kakak ada, ijazah ada, lengkap saya. Nah, yang penting itu surat cerai ini sampean nanti suruh ambil orang tua terus dikirimin juga boleh, terserah, nggak ada masalah. Yang terpenting gitu itu sampean siap ke Jawa, masuk di PT di Jawa. Yang siap yang sampean siap ongkosnya, ya kan? Masuk. Ya. Udah. Kalau udah orang merantau itu udah wis segalanya. Saya dulu aja dari Jombang Jawa Timur sampai ke Sumatera Utara, sampai ke Sumatera Barat, sampai ke Jambi, sampai ke Palembang, sampai ke Bengkulu, sampai ke Lampung. Udah kemana-mana. Sumatera udah 32 kota saya. Wah. 7 tahun saya kerja di perusahaan Jepang, mondar-mandir Sumatera. Sekarang posisi di mana ya, Mas? Hong Kong. Wah, udah lama di situ, Mas. 10 tahun. Wah. Sudah 10 tahun. Ya ini mau geser ke Jepang ini. Kalau istri mau kita pindah lagi Jepang. Gitu. Sampean juga bisa nanti kerja di Jepang. Insya Allah lah kalau cocok nanti kalau udah tahu belum pernah kan kemana mau coba dulu di yang Hong Kong dulu kan gitu, nanti kalau apa ya pengennya sih ke Korea gitu. Kalau Korea kan butuh modal kan untuk ininya.
Iya, iya, yang cari yang nggak usah modal aja. Nggak modal dulu. Iya, modalnya potong gaji aja. Iya benar. Oke ya, nanti Iya. saya tak coba cari dulu. Pokoknya keep in contact sambil sampai nunggu suratnya sampai kelar, nah, daripada nanti sampai tinggal dalam posisi. Nanti tak balik lagi. nanti tak siapin, nanti tak tanyain PT-nya mau yang ada di mana. Sampai siap-siap ya, nggak usah bawa baju banyak-banyak ya. Setas Iya, namanya Mas. juga merantau, nanti kalau udah nyampe Hong Kong mesti bajunya akan banyak. Jadi nggak usah Iya, banyak-banyak, namanya berjuang. Nanti alamat PT-nya saya kasih. Sampean tak kasih Siap, nomor Mas. stafnya. Sampean tinggal di sana ya wis apapun ceritanya. Sampean tahu saya dari siapa? Itu pertanyaan Dari penting. YouTube-nya Mbak Yuni apa? Oh Yuli ya kalau nggak ya salah. ya ya ya. Tapi sampean tahu wajah saya ya. Saya juga punya channel Sandro Saya Jabri. kemarin nonton. Saya kemarin nonton Mas ya beneran. Oh ya udah kelihatan mukanya ya berarti kan. Kelihatan. Udah nggak tipu-tipu ya, sampean udah tahu mukanya ya. Nanti kalau nggak bisa, kalau meleset kan bisa dicari ya, atau dilaporkan ke polisi kan bisa ya. Karena Iya, siap. karena mukanya kelihatan ya, gitu ya. Jadi kan kita nggak sembunyi-sembunyi loh ya. Jadi nggak kayak orang-orang yang mau nipu itu mukanya disembunyiin nggak jelas Saya kan. juga takut gitu. Siap. Jadi bagus ya, pokoknya nanti prepare, nanti alamatnya bisa saya kasih ya. Modal-modal nggak usah banyak-banyak, naik ALS kan bisa sampai di Jawa kan. Bus aja ya, Mbak ya. Iya, itu ALS ya. Saya tanya Mas lagi lah. Apa Kena- yang ininya naik apa? Soalnya kan saya belum pernah ke Jawa juga gitu. ALS. KLX ya. A- Itu aja Mas ya. ALS, antar lintas Sumatera. Itu bus langganan saya. Baunya agak gimana gitu. Ya, karena bayarnya saya naik di atas, bayarin kernet aja. Oh, Nggak beli bayarin tiket, nembak di atas. Itu ya, bis itu perjuangan gitu loh. Saya kalau ngelihat ALS itu lewat, aduh masa zaman dulu. Jadi ingat masa-masa merantau. Iya, iya, iya. Setelah saya punya motor CB, beli di Lubuk Pakam, saya kemana-mana naik motor CB. Udah. Kadang-kadang kalau capek ya baru naik ALS itu. Mondar mandir Pulau Sumatera. Wah, sekarang udah sukses ya Pak ya. Ya, bersyukurlah tidak seperti dulu gitu loh. Nah makanya sekarang kalau kita udah posisi lebih enak ya, kita bantu teman-teman, terus jangan ditipu-tipu lah gitu loh. Dia dikasih tahu jalannya yang benar gitu kan, gitu aja kan. Ya, alhamdulillah jodohnya lah ketemu sama YouTube-nya Mas nih kemarin tuh kan. Ya. Jadi bisa ini, soalnya saya sudah hampir ketipu. Waduh. Itu dia minta uang gitu kemarin itu, cuman sempet kayak pas mau ngasih uangnya gitu besoknya ragu kok, kayak nggak usah dateng lah, kayaknya kayak ragu gitu. Iya, 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 Makanya iya. nyarinya di sini tuh kayak gitu nggak ada, makanya bingung nyarinya. Betul. Hati-hati pokoknya. Jadi proses ke Hong Kong itu tidak ada yang keluar uang duluan. Jadi gratis ya, potong gaji gitu ya Mas ya? Ya, semuanya potong gaji. Cuman kalau sampai nanti, aku nggak ngerti ya kan. Untuk surat pindah ini, aku masih sanksi nih. Aku tanya PT-nya dulu. Dia pasti minta sampean untuk surat pindah. Rata-rata juga yang di Kalimantan, yang dari Manado itu selalu juga nggak tahu PT-nya bisa urus nggak. Kalau saya bisa urus. Surat pindahnya sampean untuk pindah ke Jawa itu saya bisa urus. Bahkan saya bisa urus di tempat saya itu juga bisa. Di kabupaten saya bisa urus. Cuman nggak ngerti, makanya nanti PT-nya tak tanyain. Kalau dia nggak mau urus ya saya yang urus. Nah kalau saya yang urus sampean yang bayar. Iya, nggak apa-apa kalau kayak gitu, soalnya kan saya juga nggak ngerti ya. Nggak, makanya saya ngomong dulu karena ini surat pindah. Kalau surat pindah kan ngambil suratnya di Disduk Capil ya kan. Habis di Dukcapil nanti dibawa ke Jawa. Nah, sampean kan pastinya nanti di PT. Kalau sampean di PT kan jelas gitu loh. Jadi ya namanya kan saya juga nggak ngerti nek sampean proses terus tak. Ya suratnya kan bisa jadi kan bisa dianterin ke PT, kalau udah selesai sampean juga bisa bayar di belakang kan juga bisa kan kayak gitu, atau bayar separuh di depannya. Nanti kalau udah jadi baru di PT
ditagih atau bagaimana seperti apa kan gitu aja. Kita tinggal kirim aja ke PT. Jadi PT memprosesnya sampai sudah suratnya pindah dari Jawa. Udah pindah di Jawa, domisilin gitu ya Mas ya. Iya, jadi karena nanti kan uji komnya dan segala sesuatunya, makanya saya koordinasikan dulu sama yang di PT itu maunya kayak gimana. Nanti kalau dia nggak mau ya sudah, nanti orang saya yang akan ngurusi sampean. Nggak ada masalah, nanti tinggal berangkat aja. Ya memang butuh kayak gitu ya, mau nggak mau karena PT-nya ada di Jawa soalnya. Kalau di Medan di Medan ada, nggak usah jauh-jauh. Jadi jauh saya nggak ada cari. Iya, jadi ya sudah, pokoknya hati-hati segala sesuatu. Kalau ada uang dan semuanya disimpan, dan jangan main transfer hari-hari gini nih, banyak orang yang nggak jelas ya. Artinya iya benar Mas, itu benar. Jadi nggak jelas. Kalau saya kan jelas mukanya, mau diketok pakai palu juga bisa. Sampean ke Hongkong pasti bisa nemuin saya, wis tak garansi. Saya nggak. Kalau nyampe sana boleh lah ketemu. Boleh, nanti tak kenalin, ada orang Medan juga yang ada di sini. Cuman bedanya mereka bermarga, ada borunya yang asli. Ada marganya. Karena asli orang Medan, jadi ada juga yang di sini. Nggak ada masalah. Ya, sampean kan orang Jawa, banyak orang Jawa di sini. Jadi informasi seperti itu aja ya. Nanti tetap follow up. Kalau sampean juga udah ready dan segalanya, nanti paling aku minta foto pakai WA lah dokumen tersebut. Nanti tak kasihkan sama mereka PT-nya. Terus macam mana mereka akan ngomong atau seperti apa. Kalau udah ready, baru sampai nanti kita kasih alamatnya untuk berangkat ke PT dan mulai proses. Jadi biar sampean nggak penasaran, dari kemarin WA kan saya telepon ya. Saya kalau ada waktu pasti tak telepon, tak kasih penjelasan. Paling nanti bisa ditonton lagi, ini kontennya pasti akan nampil juga. Itu aja. Saya tonton Mas. Jadi nanti kalau lupa tinggal ditonton aja kontennya. Jadi saya rasa seperti itu, mentalnya udah kuat, udah siap. Paling nanti kalau butuh tambahan lagi itu surat izin karena sampean sudah hitungannya janda ya, mungkin surat izin orang tua, terus SKCK sekarang diminta itu soalnya. SKCK kalau memang ada BPJS lebih bagus daftar BPJS, boleh, nggak ada masalah. Kalau nggak ada ya udah berangkat aja dulu, nanti itu nyusul orang tuanya yang kalau bisa sampean sendiri yang bikin SKCK biar enak, dibawanya biar sekalian. Cuma nanti saya bikin SKCK sekalian. Tapi sebentar, nanti kan sampean mau pindah ke Jawa, berarti SKCK-nya di Jawa sesuai dengan di Jawa. Surat pindah, nggak apa-apa, berarti ya cuma data itu aja sih. Saya rasa itu aja. Ada lagi yang kira-kira sampean mau tanyakan? Enggak, udah itu aja, udah jelas, jelas ya. Tinggal nunggu aja nanti. Mudah-mudahan sampean ada rezekinya, belajarnya cepat adaptasi. Terus ada rezeki majikan ada yang mau tanda tangan sampean, terus tapi sampean tak kasih tahu ya. Di Hongkong ini bangsat lah orangnya. Ya aku bilang kayak gitu tuh supaya sampean siap. Jadi apa ya? Nyakitin mental, bukan nyakitin fisik. Gak manis-manis, langsung to the point aja, karena kan belum tentu juga di sana itu ini ya bagus gitu, kalau dapat majikan bagus ya syukur. Pokoknya mental kita mau didonin kalau bisa sampai serendah-rendahnya, sampai hancur pokoknya. Biasanya kayak gitu, karena sampean tahu sendiri juga ada yang baru 2 bulan kabur, baru 2 minggu cabut. Nah kalau sampean teliti tontonin konten saya kan kelihatan nanti udah cabut, bingung, nggak punya duit. Nah itu kan orang-orang yang kalah dalam berjuang, orang yang sudah nyerah dengan keadaan. Saya rasa sampean bukan orang bagian yang nyerah lah, sampai nyari data, nyari YouTube. Kemarin terakhir itu nelpon saya dari Kalimantan, yang kedua itu dari Palembang, ini sampean Medan, baru 3 orang-orang yang luar pulau yang cari saya. Artinya nggak tahu ya, mungkin bener-bener kepingin merubah keadaan lah intinya. Ingin merubah hidup lah, contohnya ingin merubah nasib kalau bisa. Iya. Nanti pokoknya kalau berhasil datang sini, tak beliin bakso
nasi goreng. Oke. Tak tunggu janjinya ya Mas ya. Ya Nanti ingetin, kalau saya pokoknya kesana, ingetin kita ya. ketemu. Pokoknya ingetin, bakso apa nasi goreng ya, ingetin. Siap, siap. Nanti tak kontenin, datang ke rumahku tak kontenin. Mudah-mudahan kalau kalau nggak ada halangan Agustus saya pulang. Jadi kalau sampean bisa ketemu saya urusin di Jawa malah lebih baik. Saya rencana ada pulang dan ada rencana juga ke Sumatera Barat. Nggak tahu nanti bisa nyampe Sumatera Utara juga apa enggak, tapi yang saya pastikan pasti sampean sudah pasti turun ke Jawa duluan. Oke? Iya, saya udah pakai dulu. Oke Mas, siap. Ya wis, sehat selalu, keep in contact. Kalau ada apa-apa boleh tanya. Semangat, Ya, siap. semangat ya. Mudah-mudahan kita ketemu Ya, di Hong semangat, Kong. Terima kasih. Amin. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman semuanya, semangat ya. Non berangkat dari Medan, apapun itu ceritanya ya. Indonesia agak berat, tapi ya sudah, ini namanya perjuangan. Kita bantu orang-orang yang mau berjuang, mudah-mudahan ada jalan dan diberikan restu sama Gusti Allah. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.